Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahun wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Surat At-Talaq, surat yang ke-65, ayat yang ke-6, halaman 559. Dalam ayat yang lalu antara lain disebutkan bahwa bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya ada masa iddah, dan talak itu berada di tangan laki-laki. Sementara kalau perempuan atau istri-istri tidak bisa mentalak, bagi mereka ada namanya hak khulu'. Mereka tidak suka, mereka tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga karena ada berbagai macam penyebab-penyebab. Perempuan boleh meminta khulu', meminta tanggalkan ikatan pernikahan melalui pengadilan. Bahkan ada yang ketiga namanya fasakh, pembatalan perkawinan. Nah, bagi perempuan-perempuan yang ditalak atau minta talak atau dibatalkan perkawinannya ada namanya iddah. Masa menunggu, masa menanti bagi seorang perempuan setelah ditalak, baik talak hidup ataupun talak mati oleh suaminya. Selama itu perempuan selama masa iddah karena belum lagi lepas ya, betul-betul lepas daripada ikatan, maka dalam ayat ini askinuhunna tempatkanlah, tempatkanlah hunna mereka para perempuan atau istri-istri yang ditalak itu min haitsu, di mana saja sakantum kamu bertempat tinggal, min wujdikum sesuai dengan wujdikum kemampuanmu, wala dan janganlah tudarruhunna, dan janganlah kamu hai para laki-laki yang mentalak istri tudarruhunna memberikan mudarat, menyusahkan mereka, litudayyiqu 'alaihinna, dengan tujuan agar supaya tudayyiqu kamu menyempitkan, menyusahkan, menyempitkan hati mereka. Nah, mari kita pahami. Istri yang dicerai selama masa iddah tetap suaminya memberi nafkah, dan selama itu istri ditempatkan di tempat tinggal suami, tidak boleh diusir, apalagi dia punya anak. Dan perempuan yang ditalak suaminya, dia tidak boleh pergi ke rumah orang tuanya sebenarnya, karena masanya masih masa iddah. Kemana-mana pun pergi dia tetap minta izin, karena belum lepas betul, ikatannya belum habis, sampai nanti habis masa iddah. Nah, ini yang kadang-kadang kurang terperhatikan.
bagi perempuan-perempuan atau bagi orang tua si perempuan yang kadang-kadang memaksa anaknya untuk pulang sudah gak boleh, anaknya tinggal, dan seterusnya. Itu kalau perempuan tinggal di rumah suaminya, dan begitulah mestinya. Perempuan kalau sudah kawin harus tinggal di rumah suaminya, di tempat di mana suaminya tinggal. Dan suami kalau dia ingin menjadi kepala rumah tangga berdiri sendiri, dia harus mencarikan tempat tinggal istrinya, walaupun sederhana, supaya dia dapat menjadi kepala keluarga seutuhnya, agar jangan campur tangan orang lain termasuk orang tua. Karena rumah tangga itu kadang-kadang ada campur orang tua, kadang-kadang bertambah runyam. Bisa dikontrak, tidak masalah. Cuma kalau ada perjanjian semenjak semula, mau dia nikah dengan laki-laki dengan syarat dia laki-laki tidak boleh membawanya pergi atau merantau atau meninggalkan orang tua karena orang tuanya sudah tua, dia harus menjaga marawat orang tuanya. Itu syarat. Kalau disetujui oleh laki-laki, maka laki-laki harus memenuhi syarat perjanjian itu. Kalau bahasa awaknya, ambo ya bang, ambo ya udah. Syarat nanti, ambo ndak kemeninggal, rumah di bed orang itu ambo, dan ambo kemenjaga marawat menanggai ambo. Sebab ambo satu-satunya anak perempuan. Kalau abang lagi memenuhi syarat dan setuju, oke, mari kita pergi ke penghulu. Maka laki-laki harus menepati syurutnya, ala syurutihim. Tapi kalau tidak ada syarat, tidak ada perjanjian, tidak masalah. Maka mertuanya atau ibu si wanita, ayah si wanita tidak berhak menahan, karena dia sudah dipersuamikan. Suaminya lebih berhak kepada istrinya dibanding orang tuanya kepada anaknya. Suami harus mencarikan tempat tinggal, dimanapun tempat tinggal, supaya dia betul-betul menjadi kepala, dan supaya istri juga betul-betul menjadi ibu rumah tangga. Dia hidup untuk suaminya, karena dia semenjak dinikahkan kewajibannya sudah beralih kepada orang yang sudah menjadi suaminya. Dia lebih harus taat kepada suaminya daripada orang tuanya. Begitu ketentuannya. Tapi kalau masih tinggal di rumah orang tuanya, ini banyak nih, pemerintahnya banyak di situ. Perempuan kalau sudah berlaki tinggal di rumah sendiri itu pemerintahnya banyak. Orang tuanya, mamanya, udah-udahnya. Tidak ada hak. Laki-laki hanya sebatas pintu kamar. Kadang-kadang pintu kamar itu orang tua sering juga masuk. Kamar ketik itu bagi 3 kali ampeknya. Kadang-kadang orang tuanya coba masuk kamar. Kau bawa, ya mentut. Tuh mau dirawat. Nah, kalau istri itu tinggal di rumah suami, lalu terjadi perceraian, askinuhunna, tempatkan hunna, tinggalkan, tempatkan hunna, mereka wanita atau istri-istri yang telah diceraikan itu, di tempat di mana kamu berada sesuai dengan kemampuan, kesanggupan, atau cari ke rumah, karena dia belum pergi. Kata putus belum selesai, itu baru tergantung dengan iddah. Karena dalam masa iddah itu laki-laki boleh merujuk. Jika perempuan itu berumur 30 tahun dicerai oleh suaminya, dia masa idahnya 3 kali quru, salasah quru, 3 kali suci. Selama masa iddah itu laki-laki boleh pulang, karena dia masih haknya. Kalau dia ingin pulang, ingin rujuk lagi, amsikuhunna bima'ruf. Kalau niatnya bagus untuk menjadi rumah tangga anak kecil, maka rujuk dia. Karena namanya talaknya talak raj'i, talak yang masih bisa dirujui. Tapi kalau habis masa iddahnya tidak bisa lagi. Dia harus atas persetujuan wanita. Kalau wanita tidak suka, ya habis masa iddahmu, kalau habisnya tidak ada hak abang lagi. Nah, makanya selama masa iddah itu
istri ditempatkan di tempat tinggal suami. Tidak boleh suami mengusirnya, mengeluarkannya. Selama itu tetap dia menafkahinya, karena dia tinggal di rumah suaminya. Dan perempuan jangan seenaknya, walaupun sudah cerai tapi belum lepas, sebabnya masih berada dalam masa iddah, tetap dia izin. Yang tak boleh bergaul. Kalau bergaul sudah halal lagi, rujuk namanya. Selama masa iddah, kalau suaminya perempuannya bergaul, keduanya sudah habis. Itulah rujuk namanya, rujuk nasional namanya itu. Walaupun ada juga mengatakan harus pakai ucapan, saya rujuk istri saya pakai saksi, tapi menurut sebagian ulama dengan berhubungan badan keduanya, cek suku, cek ketujuh, cek amuah, cek kepingin, sudah selesai, rujuk dia. Ini yang penting diapakan. Nah, bagaimana kalau laki-laki itu tinggal di rumah mertua seperti di Minangkabau, di Sumatera Barat, walaupun sekarang tidak banyak atau tidak seperti itu semua. Inilah sudahnya kalau laki-lakinya berganyi, tidak pulang nilai, apa ini ke rumah menekan, atau tidak pulang-pulang sebulan, itu bukan talak, itu berganyi. Itulah baliknya, tidak japit-japitnya memaknai, itulah cara saya, tidak cara itu. Selagi laki-laki belum mengatakan kalimat talak atau cerai bahasa kita, belum, walaupun dia tidak pulang, walaupun tidak japit, kepulang seorang sih kok balik agak-agak ini tidak japit, lebih-lebihnya berselisih lo dengan mintuonya, mengayang ke rumah anak dia lagi, habis balik, mengayang ke rumah anak dia lagi, itulah tidak ada ragu laki-laki lagi. Itulah bedonya laki-laki di Minangkabau. Rumah mintunya seperti abu tertunggu, yang buh tabah diusir bayi, disapu hilang, napui jajang semuanya, habisnya. Kembali, askinuhunna, tempatkan mereka perempuan yang ditalak itu min haisu, di mana saja. Sekantum, kamu bertempat tinggal. Hai para laki-laki yang mentalak istrimu, min wujdikum, sesuai dengan wujdi, sesuai dengan kemampuanmu, kesanggupanmu. Dan yang kedua, la tudarruhunna, dan janganlah hai kalian laki-laki, kamu laki-laki atau para suami yang mentalak istri, tudarru, memudaratkan atau menyusahkan. Jangan menyusahkan, kamu menyusahkan, memudaratkan hunna, mereka perempuan yang telah ditalak itu, atau istri-istri yang telah ditalak itu, menyusahkannya. Nah, menyusahkannya macam-macam lah, sehingga tidak tenang, tidak senang, tidak suka. Nyo tinggal di rumah tulai, kok tidak ada yang makan, kok tidak ada yang belanja, atau disindir-sindir, atau mari-ari mengarai-ngarai saya baik suami ataupun orang yang bertalian dengan suami di rumah itu, sehingga nyo gelisah, tidak tenang, tidak nyaman. Jangan lakukan itu. Tetap diberi makan, jangan dikasari, jangan disindir, jangan dibentak, karena dia masa iddah. Begini Islam mengajari. Cuma kadang-kadang nandiko tidak terkerajuan. Litudayyiq, dayik menyusah, menyempitkan, agar supaya kamu dapat menyempitkan hati mereka. Dalam kurung hati yang sempit itu bukan rumah, bukan tempat tinggal, hati mereka sempit. Litudayyiku, agar supaya tudayyiku, kamu menyempitkan atas mereka, hati mereka sempit. Sempit tidak senangnya lah, tidak suka lah, sedihnya, rusuhnya, mati kata kuih saya baca, saya bawa buruk buranga. Tahu buruk buranga?
Nak tenang dah, sempit dah, gelisah dah. Jangan lakukan itu. Hai para suami, dalam masa idah itu biarkan saja dia. Seperti biasa, yang tidak boleh cuma bergaul. Kalau kalian bergaul sudah rujua. Tempatkan dia di kamar sebelah atau di kamar manapun, tetap dia mengasuh anak, kan anaknya. Tetap dia mengerjakan segala macam pekerjaan. Dan istri pun karena dia tinggal di rumah suaminya atau mantan suaminya, dia tetap mengerjakan perbuatan kerja rumah tangga karena dia menumpang dan tinggal di rumah suaminya. Jangan tudayyiq. Tudayyiq menyempitkan hati mereka, perasaan mereka. La litudayyiq, agar supaya kamu menyempitkan mereka. Dua. Wa in kunna ulati hamlin. Dan jika adalah perempuan-perempuan yang ditalak itu, yang dicerai itu, ulati hamlin, hamil, mempunyai kehamilan, mempunyai beban. Kalau waktu hamil itu kan beban. Ya, hamlun itu kan membawa beban. Hamlun membawa beban. Jadi hamil orang yang membawa beban. Beban apa yang dibawa? Beban suaminya. Bapak, perempuan hamil itu beban wak ni bawa. Halo? Beban wak ni bawa. Itu makanya perempuan hamil harus diperhatikan. Saya baru juga sadar ini. Sadarnya setelah istri saya hamil baru sadar. Beban. Tapi apa yang bisa dibuat? Dia bawa beban. Kita kena hamil yang membawa beban. Laba beban pajar itu orang kata. Laba beban. Jadi kalau wanita-wanita tu ulati hamil dicerai, kan mencari perempuan hamil boleh. Bukan disuruh, boleh. Memang tak bisa. Memang tak bisa dilanjutkan rumah tangga. Kiranya hamil sebulan atau 2 bulan. Kalau kadang-kadang laki-laki yang tak mengerti pula perasaan perempuan hamil, kadang-kadang orang hamil itu kan banyak cincong, banyak perubahan-perubahan pada dirinya, emosionalnya tak stabil, dia labil. Kadang lalu saya, kadang malih saya, kadang bangi-bangi saya. Kalau kecil orang kampung apa, dapat bini buntian kucing. Dapat bini buntian kucing. Maka kalau lalu saya kata, dia laki-laki nak mau nyapu segala macam. Kalau nak mengerti lah itu, terbalu laki-laki panik kerja dua tiba rumahnya, bininya bungok saya lalu saya. Itulah situasi yang kadang-kadang tak bisa dilanjutkan. Kadang-kadang lebih-lebih sebelum hamil lah bini lah panjawab jo. Sebelum hamil lah bini lah pamalih jo. Tambah lo hamil. Terjadilah gerengak-pengak di rumah itu. Cerai. Perempuan hamil bisa dicerai kapan saja karena tidak haid. Kalau laki-laki yang tak hamil, laki-laki. Kalau perempuannya tidak hamil, harus diceraikan ketika habis haid. Tapi kalau perempuan hamil, kapan pun boleh dicerai. Dia tidak punya haid. Diceraikan ternyata dia hamil. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau berapa. Maka iddah bagi perempuan hamil sampai melahirkan. Maka selama dia sampai melahirkan, dia tetap tinggal di rumah suaminya, iddahnya. Kalau hamil 2 bulan, berarti dia tunggu 7 bulan lebih kurang. Selama itu jangan bikin susah. Jangan bikin dia tidak tenang, tidak senang, tidak suka. Jangan bikin dia sempit, sedih, karena dia membawa bebanmu yang dikandungnya adalah anakmu, hai laki-laki. Sampai 7 bulan atau 2 bulan. Kalau 1 bulan bagaimana? 8 bulan. Kalau 1 bulan ya 8 bulan. Kalau kurang ya segitu. Baru sadar kita dia hamil, kalimat cerai sudah keluar, ya tanggunglah. Maka selama itu dia tinggal di rumah suaminya.
8 bulan atau sekian bulan. Tinggal di rumah suaminya, dan jangan lupa, secara umum perempuan yang ditalak itu tetap dinafkahi oleh suaminya selama iddah. Lebih khusus lagi perempuan hamil, karena dia membawa bebanmu yang dikandungnya anakmu, laki-laki, bukan anaknya. Itu anak padi, itu anak lado, anak taruang, anak tomat, anak kacang, anak jaguang, bukan anak parak, bukan anak sawah, bukan anak kabun, bukan anak ladang. Sawah tak beranak dah. Sawah tempe menanam, ladang, kabun, parak, alaman tempe menanam. Tak ada anak sawah. Kau si anak kau nak sawah, kau nak ladang, kau nak kabun, kau nak parak, tak ada. Ada rawat untuk itu. Coba kita suku ke ibu. Jadi baru rawat tu. Anda kejuan itu. Panjang situ tu. Kamu lo kena itu. Umur termasuk ni omak kena itu bukan? Ini nak kena pun boleh keji. Yang guru. Karena dia mengandung anakmu wahai laki-laki, berat beban dia, ini susah. Maka selama dia hamil, kalau dia kamu ceraikan, nafkahi dia. Jangankan hamil, tidak hamil pun tetap dinafkahi selama masa iddah, apalagi hamil. Harus nafkahi, itu kewajiban laki-laki. Jangan dipersempit, jangan persusah, jangan perbuat hal-hal yang bikin dia sakit atau segala macam selama dia hamil. Fa'anfiqu alaihin, maka infak, kamu nafkahi. Nafkah wajib, kamu tetap berikan nafkah atasnya, atas perempuan yang hamil itu, termasuk apa yang dibutuhkannya selama dia hamil. Gizinya, sebab anak kita yang dia pakannya. Dua yang kita nafkah itu. Anak kita, dan di mana anak kita itu berada, ibunya. Ya. Anak kita dalam perutnya harus terjaga, harus terawat, diperiksa kesehatannya dan segala macam. Dan orang yang membawa anak kita harus dipelihara. Karena anak kita bertempat di perutnya, maka harus dijaga yang punya perut. Yang punya perut dia, yang dalam perut kita. Tetap anfiqu alaihinna, beri nafkah kepada mereka. Aku nan sabananya perlu dia tahu kepada rumah tangga, tapi bila kita tahu, bila kita tahu screening tak boleh kita tahu tentang caranya. Ni kalau lelaki ini udah kita tahu. Cara. Enak. Hatta yadhna hamlahun, sampai dia meletakkan bebannya sampai lahir. Kalau bahasa harfiahnya kan itu, hatta sampai yadhna, perempuan itu meletakkan hamla bebannya. Kalau bahasa tafsirannya sampai dia lahir, sampai dia melahirkan anakmu, atau sampai dia meletakkan kandungannya, meletakkan bebannya, habis iddahnya, habis kewajibanmu laki-laki menafkahi ibunya, dan dia boleh keluar daripada rumah. Kalau tidak kena yati, laki-laki balik mencelik bininya, alung kena yati je lah. Silakan dia meninggalkan rumah. Baru nanti diperkirakan tentang hak asuh dan hak menyusui. Yang sekarang masa iddahnya habis masa iddah, dia keluar dari rumah suaminya. Tidak seketik buat dia mencelik bini yang dua. Dia bakal ibu tu. Ada dia menceliknya, pejabat caringi tu. Panjawa iyo, pemalih iyo, lasu selalu tak bisa, bakameh ke tidak, kerajo lalu sen, tak bisa ke banyak. Nah, habis masa iddahnya melahirkan, dikembalikan, pulangkan saja aku ke rumah orang tua aku. Tak nak minta pulang kau dan pulangannya. Perkaranya nanti hak asuh dan hak susu. Itu lain cerita. Cerita pertama,
cerita pertama, iddahnya sudah habis. Habis iddahnya. Kalau berlaki dia setelah itu boleh, asalkan setelah nifas selesai. Habis masa nifasnya bisa 20 hari, bisa lebih, bisa kurang, tergantung perempuan itu. Tidak harus 40 hari. 40 hari itu kan masa paling limit. Kalau sudah 20 hari habis masa nifasnya, ya sudah, bersuami dia lagi boleh. Nah, ada hak. Karena mantan suaminya tidak kena hati kena lagi. Suami kena habis iddah. Ingin lo mencari dirinya, ada bisa lo mencari laki, enggak, sana bisa ada cina. Ibu anu pemelih lah mau balik, banyak. Tu pemelih. Kayaknya dia sah. Nah, sampai di masa dia tinggal di rumah suaminya sampai melahirkan, dan lamanya si laki-laki menafkahi istri yang diceraikannya sampai habis iddahnya. Fa in arda'na lakum, maka jika arda'na, istri-istri kamu yang telah kamu ceraikan itu, arda'na lakum, dia menyusukan anakmu. Ya, arda'na lakum, dia menyusukan anak itu untukmu. Itu anakmu. Mau dia menyusukan, ini ceritanya lain lagi nih. Siapapun yang menyusukan anak kita laki-laki semasa masih dia butuh susu, apalagi baru lahir, kewajiban kita laki-laki menafkahi ibu yang menyusukannya dan membiayai anak kita. Dua hal. Siapapun yang menyusukan anak kita, siapapun, ibunya kah atau orang lain kah, siapapun, laki-laki harus menafkahi ibu yang menyusukan anak kita. Karena perempuan yang sudah ceraikan itu, susunya itu bukan milik kita lagi. Mau ini, dia sudah cerai, tidak ada hak kita lagi laki-laki. Maka selagi perempuan menjadi istri kita, susu itu milik laki-laki, airnya milik laki-laki. Dia harus berikan kepada anaknya sendiri. Tidak dibiayai. Karena masih ikatan pernikahan. Jadi kalau perempuan masih ikatan pernikahan, dia menyusukan anak, ini memang perempuan itu untuk kita. Karena kita sudah mengambil alih dia dari orang tuanya. Tapi kalau sudah dia beranak cerai, nah dia kita tidak punya apa yang di tubuh wanita itu, tidak punya mantan suaminya lagi, termasuk susunya. Berarti kalau dia menyusukan, yang disusukannya secara hukum dia bukan anaknya, anak laki-laki. Yang disusukannya anak suaminya, bukan anak dia. Karena anak itu disembahkan kepada laki-laki. Cuman itu ibunya, itu beda, itu ibunya. Dia yang mengandung, yalah, saya datang mengandung kepada ibunya. Ada yang malayan, yalah. Dia yang menyusukan, jadilah. Tapi anak-anak tetap milik laki-laki, binnya ke laki-laki. Kalau dia menyusukan untuk muhai laki-laki, berarti ada menyusukan anakmu. Maka laki-laki kalau istrinya menyusukan anak kita, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikan oleh kamu hai para suami atau mantan suami, hunna kepada perempuan-perempuan istri yang telah kamu ceraikan itu, ujurahunna, upah lantaran dia menyusukan anakmu. Nafkahnya bukan nafkah istri lagi, nafkah karena dia menyusukan anak kita. Kalau dia minta nafkah, kalau sampai ke situ perhitungnya, maka perempuan boleh menuntut kepada mantan bekas suaminya upah
Walaupun yang disusukan itu anaknya, tapi karena bukan miliknya, dia minta upah kepada sang mantan suaminya. Satu. Dan kalau perempuan yang mengasuhnya langsung, hak asuh lagi. Bisa jadi ibunya hanya menyusukan saja, mengasuh tidak. Sudah disusukannya pergi dah. Atau langsung dia menjaga anak, merawat anak. Bisa jadi perempuan itu kawin dengan yang lain, sebulan sudah cerai, habis masa iddahnya, sebulan sudah melahirkan, habis masa iddah, kawin dia. Lalu karena dia ingin menyusukan anaknya, laki-laki suaminya setuju, ya upah. Sudah susukannya, dia pergi ke rumah suaminya lagi. Atau dibawanya anak, dijemputnya pagi, disusukannya, ditinggalkan anak di rumah suaminya lagi, dia pergi, kasih upah, karena dia telah menyusukan anak kita. Kalau ada perempuan yang seperti itu, gitu. Tapi kalau dia yang mengasuh, dua masalahnya. Pertama, dia menyusukan anak kita. Kedua, dia yang hadanah, mengasuh anaknya. Dua, biaya susu, biaya dia telah mengasuh anak kita sampai hak asuh itu habis. Sampai hak asuh habis. Namanya hak hadanah. Siapa yang paling berhak mengasuh anak jika anak kecil? Ibunya. Kalau ibunya menolak, laki-laki mengambil alih. Bisa jadi tidak semua perempuan mau mengasuh anaknya dan mau menyusukan anaknya. Baru cari perempuan lain. Jadi, fa in arda'na lakum, maka jika perempuan-perempuan itu menyusukan untukmu, anaknya untukmu, fa'atuhunna, maka berikanlah olehmu kepada mereka ujurahunna, upah ganjaran mereka karena dia telah menyusukan. Wa'tamiru bainakum, dan bermusyawarahlah. Ya'tamara musyawarah. Musyawarah ya'tamara. Barangkali sudah menjadi bahasa Indonesia ada mu'tamar. Mu'tamar bermusyawarah. Jadi ya'tamiru bermusyawarah. Wa'tamiru bermusyawarahlah kamu bainakum, di antara kamu semua, bima'ruf, dengan baik. Ini nampak sekali di kita di sini, bercara itu dengan baik-baik, karena proses setelah itu panjang, apalagi dia beranak. Ya, bercara itu baik-baik, bima'rufin. Anak sudah 2, sudah 3, atau anak 1. Persoalannya bukan hanya sampai di situ nanti. Ikatannya masih ada anak kita ini. Kalau cerainya tidak baik-baik, bagaimana? Bisa jadi nanti si perempuan tidak mau dia anaknya bertemu dengan ayahnya, atau dia halang-halangi, dia hambat-hambat. Atau jika nanti laki-laki yang mengasuh anak mencarikan orang tua asuh, si ibu tidak bisa menemui anak, ini tidak ma'ruf. Cerai itu tujuannya ma'ruf, baik. Maka untuk itu, wa'tamiru, bermusyawarahlah sesama kamu dengan cara yang benar, cara yang ma'ruf. Kalau cerai gua, baca anak leka, tapi kok jarang itu terjadi. Jarang itu terjadi. Kalau cerai gua, biarlah ambo menyusun anak, kan anak ambo. Tapi ambo tak kerja jauh. Laki-laki ialah bertanggung jawab. Masa tanggung jawab kan anak bertanggung jawab, berbiayai berapa biaya sebulan, berapa perawatan sebulan, berkirim biaya. Setuju. Tapi jangan kecu-kecu ada gua tidak pernah mau ngecu abang. Sekali patang ko saya mau ngecu abang. Tidak pernah ngecu abang. Mana? Musyawarah. Siapa yang menyusukan, siapa yang mengasuh, berapa belanja anak. Begitu indah sebetulnya ajaran agama syariat luar biasa. Sampai ke situ diatur, dibimbing, diarahkan, dituntun kita. Bercaranya dengan yang ma'ruf. Kalau perempuan hamil begini, kalau habis masa iddahnya begini, kalau menyusukan begini.
Kalau mengasuh begini, nafkahnya begini. Sudah luar biasa. Ya, betullah Islam itu memang indah, sangat indah. Tapi kalau dia enggan, nah baru deh. Kalau ibunya enggan menyusukan, tak bawa bangi ke laki. Kadang-kadang dek bangi ke laki, nak mau menyusukan. Sudah beranak, salah. Ditinggalnya anaknya, tidak masalah. Berhenti perempuan itu rasa hibahnya kurang, rasa kasihannya kurang. Dia tidak berdosa, kan itu bukan anaknya. Ditinggalkan anak dia tidak mau nyusuan. Bara dikau yang ketujuh. Kok barana bahagia tidak usah. Tidak bisa. Begitu no karih mangkiannya pun bisa. Sekali susu lagi waktu pejero cek tidak bisa. Kan ke pejero lah. Tidak bisa itu memayo. Menyonggeng na abang ke langit dengan susuan aja. Kalau parah. Pokoknya tak mau perempuan. Kalau dia tidak mau, secara musyawarah sudah ada iktimar musyawarah bagaimana. Tidak. Dia mau kalau tidak tu tidak. Suruhlah mau suruh abang pikir. Pikirlah abang kalau kepercayaan mau. Panjang jangan tapi abang emosi anak ini kok cerita lah. Putus. Tak mau perempuan mensukan anak walaupun anak sendiri. Diupah pun tak mau, dia pun tak mau. Maka carilah yang lain. Wa in ta'asartum, jika kalian hai suami dan istri saling sama-sama mendapat kesulitan. Ta'asar itu kan usrun. Kesulitan, jadi kalian sama-sama sulit menemukan jalan kompromi, jalan musyawarah, mencari jalan keluar. Sebenarnya bagi orang bertakwa ada jalan keluar, tapi rupanya mereka ini tidak mau bertakwa. Di atas kan sudah ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat keempat, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya ada kemudahan. Berarti mereka tidak bertakwa nih. Kalau bertakwa sudah ada jalan keluarnya. Begini. Rupanya mereka tidak memilih jalan takwa, sehingga kesulitan menemukan jalan keluar untuk menyusukan anak dan mengasuh anak. Kesulitan memusyarahkan bagaimana biaya nafkah. Kenapa terjadi kesulitan? Karena tidak bertakwa dalam perceraian. Kalau bertakwa dalam perceraian, Allah janji ada makhrajah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti ada yusranya. Dapat yusra. Dapat kemudahan kan Allah yang dapat kemudahan, janji Allah kan. Selepas itu nanti dapat diampunkan dosa pula, sesudah itu dapat ganjaran pahala kalau bercerai dengan takwa. Lalu kenapa terjadi kesulitan, susah mencari kompromi jalan keluar yang baik? Bagaimana? Perempuan begini, laki-laki begini, anak begini, tidak dapat setelah perceraian, tanda bertakwa. Tanda yang bercerai itu emosinya. Itu makanya harus dasarnya takwa. Wa in ta'asartum, dan jika kamu kesulitan, tidak menemukan titik terang, titik temu, la musyarah, la bayyun, ndak cik kare kepala, cik tengkurak nu kare. Mana? Cik parabo, cik pemberang. Tak bisa, jangan keluar. Ta'asatum, nanti jelas-jelaslah. Fasaturdi'u lahu ukhra. Maka ketika itu akan disusukan. Akan atau maka boleh disusukan. Turdi' akan disusukan anak itu oleh perempuan ukhra, perempuan yang lain, namanya ibu susu. Nah, risiko pakai ibu susu kalau tidak hati-hati nanti, kalau si anak menyusu kepada salah seorang perempuan itu bukan ibunya, maka anak ibunya ini saudara susu. Dan siapapun yang menyusu kepada perempuan ini semuanya saudaranya, berlaku hukum nasab. Apa yang diharamkan nasab, diharamkan oleh susu. Harus kita tahu. Nanti bertemu-temu orang
jodoh di antara orang menyusu ke sini nanti difasah perkawinannya. Si Munab menyusu kepada ibu kau. Si Udin pernahlah menyusu ke si kau. Tapi kalau nak dia tahu, sama-sama kuliah di Jakarta. Cik semester 1, cik semester 6. Bertemu di kantin. Tanya-tanya kampung-kampung, jodoh aku bang, kawin ke dua-duanya. Lama-lama tahu kiranya berlaku sesuatu, dibatalkan perkawinan. Sah namanya. Karena dia saudara. Jadi kalau menyusukan orang harus. Tapi kalau ibu susu kita sama, seperti bayi ibu ke Jawi, tidak masalah. Sia-sia tidak masalah. Kan sama ibu susu. Tidak masalah. C Indomil, C Indomal, tidak masalah. Kalau yang menyusukan kita itu manusia, tapi kalau Jawi ibu susu kita tidak usahlah kaji-kaji betul. Saya ibu susu Jawi nu Jawiya, Jawita, Jawiti tidak perlu. Atau Sepinar tidak perlu. Tidak perlu. Dulu wanita-wanita di zaman Nabi, bahkan sebelum kalian Nabi, biasa anak-anak itu bukan disusukan oleh ibu kandungnya, dia disusukan oleh perempuan susu. Mereka senang anaknya disusukan oleh perempuan-perempuan pelosok supaya kehidupan pelosok, kehidupan asri, kehidupan yang natur itu dapat. Mereka tidak ingin anak-anak mereka hidup di kota Mekah, kota yang hingar-bingar, hiruk pikuk. Mereka biasa menyusukan anak. Nabi Muhammad pun disusukan oleh orang lain. Yang menyusukan Nabi Muhammad kecil-kecil adalah budak Abu Lahab. Budak pamannya. Setelah itu baru disusukan oleh Halimah daripada suku Sa'diyah. Di kita bernama Halimah Sa'diyah. Sa'diyah itu kan suku. Orang suka menyusukan anaknya di tempat lain. Makanya Nabi Muhammad tidak mau orang menyusukannya. Halimah juga tidak mau menyusukan, suaminya tidak mau membawa anak itu karena ayahnya tidak ada. Kalau ayahnya tidak ada, kita jarang dapat uang tip dapat baca. Ayahnya tidak ada, sehingga ditinggalkan Nabi Muhammad kecil-kecil, tidak ada yang mau menyusukan. Di tengah jalan baru terketuk hati Halimah dengan suaminya, awak ambil salah anak yatim itu, barangkali ada berkahnya untuk nanti. Baliklah kedua orang nita, sepasang suami istri lagi mengambil anak kecil yang bernama Muhammad. Ditinggalkan ada yang menyusukan karena tidak ada bapaknya. Susu. Kembali kita ke sini. Kalau ibu yang sudah diceraikannya itu dan sudah beranak tidak mau menyusukan anak, laki-laki berkeharusan yang punya anak mencari orang lain untuk menyusukan anak. Itu persoalan gampang, urusan bisnis gitu. Menyusukan anak, jadi kan ada perempuan yang spesial menyusukan anak boleh. Dengan catatan harus musyawarah juga. Berapa infak nafkah yang akan diberikan kepada perempuan lain yang menyusukan anak kita. Kalau dia yang mengasuh kecil silakan. Ini ketentuan-ketentuan. Kalau terjadi perceraian dan perempuan itu hamil punya anak, di mana tempat tinggalkan. Inilah aturan-aturan, nasihat-nasihat agama kepada kita, agar kita bisa menjalaninya dengan cara yang ma'ruf. Ingat, cerai dengan cara ma'ruf, rujuk dengan cara ma'ruf. Nanti kalau ada yang mengasuh dengan ma'ruf, menyusukan dengan cara yang ma'ruf, semuanya ma'ruf. Itulah kaji kita lagi. Siapa yang akan bercerai kan sudah tahu jalannya. Kalau ada nenek-nenek yang akan menyusukan pada anak orang lain, ya kan sudah tahu jalan ceritanya nih. Kaji kita sampai situ. Saya tidak menyuruh mencerai, tapi kalau ingin cerai silakan ceraikan, tidak istri saya yang diceraikannya. Ini jarang keluar. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Diakhiri, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.